Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok satu. Kali ini kami akan menjelaskan hasil dari promosi kami, yakni pengaplikasian digitalisasi terhadap promosi UMKM, studi kasus sektor pangan kue 1 Yuli Jaya. Selanjutnya, adapun anggota kelompok kami yang pertama Adrian Prayogi, yang kedua Rifki Hafiz, Rafli Maulana, Geti Suci Anjani, Alia Nurul Rizkiani, dan juga Fadila Salva Swastika. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri. Selanjutnya ada latar belakang UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama karena mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya sektor UMKM yang berkembang pesat adalah industri makanan tradisional seperti kue sagu. Namun UMKM ini sering menghadapi tantangan dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Salah satunya karena kurangnya penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk. Di era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi menjadi solusi penting untuk mengatasi keterbatasan promosi secara tradisional. Digitalisasi memberikan peluang bagi UMKM di Kelas 1 Yuli Jaya untuk meningkatkan visibilitas produknya melalui media sosial, e-commerce, dan website. Dengan strategi digital yang tepat, UMKM ini bisa menjangkau lebih banyak konsumen, meningkatkan efisiensi promosi, dan eh, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh Kue 1 Yuli Jaya ini dalam adopsi teknologi em, digital untuk promosi, menganalisis strategi digital yang paling efektif untuk meningkatkan promosi Kue 1 Yuli Jaya, lalu mengevaluasi dampak digitalisasi terhadap peningkatan penjualan dan daya saing Kue 1 Yuli Jaya. Lalu terdapat frame UMKM, pengertian UMKM, usaha mikro kecil dan menengah sebagai kategori usaha berdasarkan skala dan kapasitas. Lalu ada peran UMKM dalam perekonomian menyerap tenaga kerja 96,9% dari total tenaga kerja. Lalu ada meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung perekonomian lokal. Lalu ada metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di UMKM Yuli Jaya, Jalan Karisma, Kampung Magelaran, Cilik, RT 01, RW 6, Kecamatan Kansemen, Kota Serang, Banten, pada tanggal 18 Desember 2024, pukul 7 sampai dengan selesai. Lalu ada metode pengumpulan data melalui wawancara dengan pemilik UMKM untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai UMKM kelas 1 ini, masih menggunakan metode pemasaran offline dengan banner dan logo. Maka dengan maka dengan demikian kelompok kami memutuskan untuk memasarkan produk secara promosi digital atau pasar online dengan membangun toko online yaitu Shopee. Lalu ada catatan lapangan dan dokumentasi sebagai data pendukung. Ba- Baik, selanjutnya ada profil UMKM. Yang pertama itu ada sejarah. UMKM Yuli Jaya yang didirikan oleh Nenek Saidi, Ibu Iribah, dimulai sebagai usaha rumahan untuk memanfaatkan hasil panen kacang hijau dengan membuat kue satu tradisional yang kini telah berkembang pesat dan kenal di berbagai kota besar di Indonesia. Yang kedua itu ada visi dan misi. Menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati kue berkualitas yang memadukan cita rasa tradisional dan inovasi modern, serta menghadirkan kebahagiaan melalui setiap gigitan. Lalu yang ketiga itu ada nilai dan keunggulan merek. UMKM Yuli Jaya berkomitmen menggunakan bahan pilihan dengan kualitas tinggi dan proses pembuatan teliti untuk memastikan setiap kue memiliki rasa lezat dan tekstur sempurna. Dengan teknik resep turun-menurun yang diadaptasi secara inovatif, UMKM ini menciptakan keseimbangan antara cita rasa tradisional dan modern, serta memprioritaskan bahan-bahan sehat, pelayanan ramah, dan kepuasan pelanggan. Next. Oke, kemudian ada target pasar, di mana segmentasi pasar dari
kue satu itu sendiri ada pertama anak-anak di mana range usianya itu di 5 sampai 10 tahun dan anak-anak remaja di mana di bawah 18 tahun yang biasanya mereka tuh tertarik pada kue-kue yang manis dengan desain-desain yang lucu seperti berbentuk eh, ukiran-ukiran unik yang menarik bagi kelompok ini. Terus kemudian ada dewasa dan lansia yang mana kelompok ini seringkali mencari kue untuk acara perayaan seperti acara-acara Natal, acara-acara keagamaan lainnya, dan juga biasanya mencari kue untuk perayaan keluarga-keluarga besar atau acara tradisional. Kemudian ada gaya hidup. Nah, gaya hidup sendiri di sini terbagi menjadi dua, yaitu pecinta kue tradisional yang menghargai resep dan rasa otentik dari kue satu sendiri. Terus kemudian ada konsumen sehat yang mencari kue yang lebih sehat seperti bebas gluten dan hingga gula. Nah, itu dapat ditemukan pada kue satu itu sendiri. Dan juga ada pecinta makanan manis yang fokus pada rasa dan tekstur kue yang manis. Terus kemudian ada kebutuhan pasar di mana individu yang mencari kue untuk konsumsi sehari-hari dan ada juga pelanggan yang membutuhkan kue untuk acara-acara perayaan tertentu. Kemudian ada strategi pemasaran, penyesuaian produk dan promosi berdasarkan preferensi dan kebutuhan target pasar. Penggunaannya menggunakan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Selanjutnya ada analisis persaingan. Analisis persaingan adalah proses memeriksa merek serupa di suatu industri untuk mendapatkan wawasan tentang penawaran, merek, penjualan, dan pendekatan pemasaran mereka. Yang pertama itu ada identifikasi pesaing. Contohnya itu ada PD-ROM, Putri Jaya Mandiri, Dapur Magda, dan Al-Zaki. Mereka ini juga merupakan produsen dari kue satu yang ada di Kota Serang. Lalu ada evaluasi produk kompetitor. Produk kompetitor ini dievaluasi berdasarkan berbagai aspek, seperti kualitas, variasi rasa, harga, dan kemasan. Contohnya, PD-ROM ini dikenal dengan kue satu yang memiliki cita rasa konsisten. Putri Jaya Mandiri menonjolkan kemasan modern yang menarik pasar urban. Sementara Dapur Magda dan Al-Zaki unggul dalam kapasitas produksi, menjadikan mereka pesaing kuat di pasar kue tradisional. Lalu ada strategi pemasaran pesaing, yaitu cara pesaing menjangkau audiens target dan memasarkan produk mereka. Penggunaan toko fisik, pasar lokal, dan platform online merupakan metode promosi yang digunakan oleh pesaing untuk menarik pelanggan. Dan yang terakhir itu ada kekuatan dan kelemahan pesaing. Kekuatannya itu adalah jaringan distribusi yang luas, pengalaman, dan kapasitas produksi. Untuk kelemahannya yaitu adalah kurangnya inovasi dalam variasi rasa atau promosi yang kurang optimal. Next. Selanjutnya itu ada promosi digital. Jadi untuk gambar yang di sebelah kiri ini merupakan poster promosi produk yang dibuat secara menarik, dan untuk gambar yang di sebelah kanan ini merupakan tampilan dari poster yang telah diposting di toko online atau platform Shopee. Next. Selanjutnya itu ada kendala pemasaran digital. Kendala yang dihadapi yang pertama, masalah dalam proses verifikasi akun dan penggunaan teknologi. Lalu ada tantangan dalam mengedukasi pemilik UMKM tentang digitalisasi. Solusi yang diterapkan yang pertama yaitu upaya untuk mengatasi kendala melalui pelatihan dan dukungan teknis. Dan yang terakhir itu ada strategi untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pemilik UMKM. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa UMKM Yuli Jaya merupakan sebuah produsen kue satu yang sangat legendaris, memiliki potensi besar untuk berkembang dalam industri pangan tradisional. Meski menghadapi persaingan yang ketat dan tantangan branding serta pemasaran digital, strategi branding yang efektif dengan memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee dapat meningkatkan daya saing, inovasi produk,
identifikasi target audiens yang jelas, serta penguatan promosi digital yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM Yuli Jaya. Demikian yang dapat kami paparkan. Apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.